Baik, perkenalkan nama saya Wahyu Lisdianto, NIM 56 2018 032. Nah, sebelum saya mensimulasikan mengenai proses hardening di sistem operasi yang saya miliki, yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu hardening. Nah, sudah disinggung sebelumnya bahwasanya Pak Erwin sudah memberikan materi mengenai hardening. Nah, dapat diketahui pengertian dari hardening sendiri adalah proses untuk menganalisa ataupun menimbang bagaimana arsitektur keamanan ataupun security dari sistem operasi yang kita miliki. Nah, untuk studi kasus yang saya akan paparkan atau simulasikan pada kali ini sesuai dengan ketentuan di Eflon tadi, saya akan menjelaskan mengenai yang pertama mengenai enkripsi data, yang selanjutnya ataupun yang kedua saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi ataupun mengenai sistem backup. Nah, oke, langsung saja. Dari pengertian enkripsi sendiri adalah di mana suatu data ataupun informasi akan diamankan menggunakan kode-kode di mana tidak sembarang orang bisa mengakses data atau informasi yang kita miliki sehingga terjamin suatu data atau informasi yang kita miliki. Nah, langsung saja kita simulasikan. Kita buka File Explorer. Oke, langsung saja misalkan kita buka dokumen di sini. Nah, di sini contohnya untuk melakukan proses enkripsi data, kita di sini tertampil misalkan file sound recording. Untuk contohnya sendiri adalah kita klik kanan ke properties, langsung saja ke advance. Yang selanjutnya adalah kita ke enkripsi content to secure data. Nah, ini untuk enkripsi konten untuk keamanan data. Oke, play. Oke. Nah, jadi ketika sudah ada tanda lock di sini berarti data ataupun informasi yang kita miliki tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Nah, untuk manfaat sendiri dari enkripsi tentunya adalah yang pertama untuk menjamin suatu kerahasiaan data atau informasi yang kita miliki sehingga tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Dan yang kedua adalah kita meminimalisir mengenai penyusup yang bisa mengetahui data atau informasi yang kita miliki seperti itu. Nah, untuk proses undo ataupun recover ke setelan default dari proses enkripsi ini sendiri disebut dengan deskripsi. Untuk langkahnya seperti ini, kita klik kanan, masih sama seperti yang tadi kita melakukan proses enkripsi. Ke properties, yang selanjutnya kita ke advance. Nah, ini untuk tanda checklist yang sudah kita checklist pada sebelumnya tadi kita hilangkan dan kita klik OK. Nah, jadi tanda gembok ataupun lock sudah hilang yang menandakan bahwasannya enkripsi yang sudah kita buat tadi sudah di undo ataupun di style ke default yang disebut dengan deskripsi. Oke. Nah, untuk simulasi yang akan saya simulasikan di sini saya akan mensimulasikan mengenai konfigurasi ataupun sistem backup. Nah, oke, untuk langsung saja kita ke kontrol panel. Nah, jadi di Windows 10 terdapat sistem konfigurasi di mana kita bisa membackup data. Nah, ini sesuai dengan studi kasus yang sudah dipaparkan di Eflon tadi. Langsung saja kita buka ke sistem and security. Selanjutnya kita buka ke sistem.
Nah, kita klik ke System Protection. Nah, ketika sudah masuk ke System Properties, dapat diketahui bahwasannya protection setting di sini untuk yang lokal disk C maupun di volume D diproteksi masih off, artian kita belum melakukan sama sekali konfigurasi di device driver yang kita miliki. Nah, jadi dari sistem konfigurasi ini kita bisa membackup data yang meliputi konfigurasi Windows, yang kemudian software, driver, dan pengaturan pada registry secara berkala. Jadi untuk pengertian dari konfigurasi ataupun backup dari data adalah seperti itu, atau backup system maksud saya. Nah, oke, langsung saja kita klik ke di sini ada keterangan configure restore setting, manage disk space and delete restore point. Nah, jadi di sini maksudnya adalah kita bisa mengkonfigurasi ke restore setting ini, artian kita bisa uh, menyesuaikan dengan settingan yang sebelumnya atau mengembalikan ke settingan yang sebelumnya sesuai dengan komputer kita tadi ataupun. Nah, kita juga di sini bisa memanage disk space, artian kita bisa menentukan space ataupun ukuran disk yang digunakan untuk konfigurasi data nantinya, dan bisa menghapus pengembalian tersebut dari restore itu sendiri. Nah, langsung saja kita klik konfigurasi. Nah, di sini ada masuk ke restore setting. Di sini ada by enabling system protection, you can undo undesired change by reverting your computer to a previous point in time. Nah, di sini maksudnya kita bisa menyesuaikan kita bisa mengaktifkan perlindungan sistem dan dapat membatalkan perubahan sesuai dengan apa yang kita inginkan sesuai dengan komputer tadi. Nah, kita di sini klik turn on karena kita ingin mengaktifkan sistem proteksi. Nah, di sini you can adjust the maximum disk space used for system protection as space fills up. Older restore point will be deleted to make room for new ones. Ya, jadi di sini kita kita bisa membuat maksimum disk yang sudah sempat saya singgung sebelumnya. Kita bisa menentukan ukuran disk ruang ini yang digunakan untuk sistem proteksi nantinya. Nah, di sini ada restore. Ini di sini mengembalikan, dan delete to make room for new ones. Jadi ini bisa dianalogikan. Jadi ketika kita sudah menentukan di maksimum space, ketika sudah mencapai ke maksimum space, nanti dengan sendirinya akan menghapus dan mengelup ke yang baru, sehingga ukuran yang kita tentukan ini digunakan untuk sistem security yang baru seperti itu. Jadi istilahnya ini ngelup terus gitu ketika sudah mencapai ke maksimum yang sudah kita tentukan. Nah, di sini saya menentukan ke 35%, di mana untuk di sini ukurannya adalah 38,91 GB. Nah, langsung saja kita apply. Kita oke. Nah, jadi dapat kita ketahui di protection setting ini, tadinya kan di protection ini tertera bahwasannya off. Artian tadi itu belum kita gunakan sistem proteksi melalui konfigurasi. Nah, ini menunjukkan on, berarti ini sudah aktif ya konfigurasi ataupun backup sistem yang sudah kita buat. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari proses hardening yang bisa saya sampaikan, yaitu mengenai studi kasusnya, yaitu mengenai data enkripsi. Yang selanjutnya saya menjelaskan tadi yang barusan mengenai konfigurasi ataupun backup sistem seperti itu. Nah, jadi
terima kasih dan semoga apa yang bisa saya sampaikan dapat berguna untuk keamanan dari sistem operasi yang kita miliki pada device kita masing-masing, sehingga bertujuan untuk meminimalisir adanya penyusup yang bisa mengetahui data yang kita miliki. Oke, cukup sekian dan terima kasih.